Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kesempatan kali ini kita akan menanggapi request dari teman-teman Facebook kita ya. Kita akan membahas tanda-tanda orang yang kena santet, pemirsa, kena teluh tuh ya. Nah ini kan kita sebagai orang awam, kita juga kan harus mengetahui ya sedikit-sedikit ya. Nah, di sini telah ada Bang Gaib. Nah, nanti Bang Gaib akan memaparkan sekilas tentang tanda-tanda orang yang kena santet. Silahkan Bang Gaib. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mengulas ya tanda-tanda orang yang kena santet atau teluh ya. Tanda-tandanya mungkin di rumah itu rasanya nggak enak, panas sekali ya. Terus keduanya sering cekcok, nggak sama istri, sama orang tua, sama tetangga ya gitu. Yang ketiga, panca indera kita nggak begitu jelas, lihatnya seperti murung, was-was perasaan itu, nggak enak badan, sering sekali nyeri persendian. Bang Gaib, itu seperti di cerita-cerita itu disebutkan seperti di film-film itu, yang kena santet suka ada misalkan perutnya yang buncit. Oh iya, ada. Kalau itu ya, itu udah ada semburan bola api ya, biasanya bola api dari atap. Dari atap itu kalau ada semburan bola api dari atap rumah seperti bunyinya keras sekali, itu mungkin bisa terjadi seperti itulah. Kelamaan itu mungkin keluarga kita nggak enak ya, entah itu dari perasaan Bapak Guna masuk ke Bapak Guna, badan kita nggak enak itu, sering cekcok. Itu Bang Gaib suka penyerangan pengiriman santet atau teluh itu, Bang Gaib itu suka memang menyerang fisik si orang yang korban itu, Bang Gaib, seperti misalkan kena lumpuh. Iya, dia nyerangnya ke batin dulu ya, ke sebutnya rohani itu. Iya. Kejiwaannya dulu, udah kejiwaan terganggu, urat-urat sarafnya semuanya, urat nadinya semuanya, baru ke fisik. Fisik keluar, badan jadi kaku, nggak enak, tiba-tiba lumpuh, perutnya besar. Itu kan dia sedikit-sedikit ya, nggak sekaligus. Jadi lihat perkembangannya dia, si dukun itu nyantet seseorang gitu. Itu Bang Gaib, bagaimana caranya biar kita sebagai orang awam ya Bang Gaib ya, untuk menangkal ya Bang Gaib? Mungkin kita untuk menangkal ya, kita baca surat Yasin 7 balik kalau bisa. 7 balik ya, baca surat Yasin 7 balik. Syariatnya kita motong dahan asem sejengkal. Pohon asem ya, satu jengkal ya. Satu jengkal. Itu berapa buah Bang Gaib? Berapa biji ya? Ya, berapa biji, yang misalkan tadi kan dipotong sejengkal ya. Itu ada berapa jengkal tuh yang harus dimiliki? 4 penjuru ya. 4 penjuru. Itu kita sebelum baca Yasin kita tawasul dulu ke Kanjeng Rasul Nabi Muhammad, Nabi Sulaiman, Nabi Khidir, ke sini sesepuh, ke Syekh Abdul Qadir Jalani. Sesudah itu kita dawamkan Yasin 7 balik. Kalau ada benar-benar itu kena teluh santet gitu. Udah gitu kita simpen tangkai asemnya, pinggir udah tawasul, kita baca, minta ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon
perlindungannya. Dan itu Bang Gaib, kuncinya memang kita harus meningkatkan lagi ketakwaan dan keimanan kita ya pada Allah Subhanahu wa taala gitu maksudnya. Terus Bang Gaib, lalu si pohon itu si batang pohon asem itu digimanakan Bang Gaib? Batang pohon asem itu disimpan di tiap penjuru rumah ya. Rumah. Sambil baca sholawat Nabi. Itu Bang Gaib ada semacam cai yang di air yang di itu ada nggak? Pakai itu? Ada. Itu dia disimpan dulu di tempat itu di sejadah kita ya kalau udah beres itu. Itu Bang Gaib membaca itu mungkin setelah Isya atau sebisa mungkin kita jam 1:30 atau 1:30 ya malam. Terus sholat hajat dulu. Setelah sholat hajat. Iya. Baru tawasul kita. Jadi Bang Gaib udah tawasul baca Yasin. Belum begitu jelas Bang Gaib tadi yang harus disediakan itu apa hanya batang itu atau mungkin ada semacam air gitu? Macam air ada. Oh, atau bisa pakai air? Bisa pakai air sama air. Oh, sama air. Sama air ya. Oh, air yang kena botol tadi. Ya. Terus udah kita baca Yasin, kita minta ke Allah Subhanahu wa taala tiupkan ke air itu. Oh, itu ya. Dibilas ke pohon asem itu. Oh, dibilas ke yang batang asam itu si air ya. Itu. Oh. Sudah itu kita baca terus sampai dengan putus baca sholawat Nabi tiap penjuru. Itu Bang Gaib kita melakukan hal semacam itu itu berapa kali Bang Gaib? Itu mungkin ya kalau pagarannya itu 1 kali aja, cuman benteng kita udah baca 7 kali Yasin, kebesokannya 3 kali nggak apa-apa. Ya, begitu ya Bang Gaib ya. Nah pemirsa, dikarenakan ini ada Abah Wiguna, nanti Bang Gaib kita akan menanyakan juga ya pengalaman Abah Wiguna tentang ini. Abah Wiguna, Bah? Ya. Bah, pernah nggak Bah ada pengalaman mungkin pengalaman mengobati pasien Bah yang terkena mungkin ya santet atau teluh gitu Bah? Itu tanda-tanda orang yang kena santet dan teluh itu seperti apa Bah? Kalau menurut Abah Wiguna nih? Tanda-tanda manusianya tuh atau tanda-tanda tempat yang ada kiriman santet atau orangnya tuh ya, tanda-tanda itu karena itu orangnya punya hati jahat apa kurang baik lah orangnya gitu menjadi dibenci sama orang lain gitu maksudnya terus dikirimin santet gitu gitu jadi sebelumnya ada macam-macam gitu orangnya gitu jadi dijali sama orang lain dolimin jadi gitu. Terus Mbak Wiguna tanda-tanda si korban kena santet itu misalkan ada orang nih kena santet tanda-tanda teh kumaha eta teh kacirina dina awakna teh kelihatannya mah ya sakit. Suka tidur malas mual kepalanya ya pusing gitu maksudnya atau mungkin juga seperti terserang kayak lumpuh atau perutnya buncit kalau di TV-TV itu ya. Iya, suka ada yang orang hitam begitu, yang sirik mah didolimin ya dilumpuhin bisa, kayak di perutnya kembung bisa. Itu kalau santet teluh itu memang tujuannya itu untuk mematikan korban itu ya? Iya, orang yang keinginan harusnya ya seperti itu Kalau dulu itu kalau seperti itu ya, kalau teluh itu ya benar itu buat ke hewan ya, bukan ke manusia ya kalau dulu mah. Kalau sekarang kan manusia dipakai gitu. Terus Abah selama dulu pernah mungkin mengobati tempat atau orang yang ada teluhnya itu seperti apa Cara mengobatinya Mungkin sepengalaman Abah nih.
ya sih macam-macam ngobatin yang bagaimana orangnya, bagaimana sakitnya lagi gitu. Ya sekarang imah diburah darahnya, kayak dibuang dulu darahnya, ditusuk jarum dulu gitu. Langsung biasanya gitu, langsung di si penyakitnya itu suka dipotong sama ayam hitam biasanya gitu, ini mah gerak cepat langsung sembuh. Oh gitu ya. Jadi pindahin dulu penyakitnya ke ayam. Bagaimana ilmunya sih orang lain berbeda-beda kan. Oh iya. Ada level-levelnya mungkin ya. Gimana langsung gerak cepat sembuh langsung. Oh langsung cepat sembuh ya. Caranya gitu. Pakai medianya ayam gitu. Ya begitu pemirsa ya. Menurut dua narasumber kita pemirsa, nah kita intinya kita harus baik-baik sesama manusia ya, jangan sampai ada apa namanya silih permusuhan apa ya nanti yang memang akhir-akhirnya ada yang sakit hati dan ngirimin sesuatu yang enggak. Jadi memang baliknya itu ke kita juga ya Bang ya. Jadi dimana kita kitanya baik ya mungkin hasilnya juga baik ya Bang ya. Gitu. Kalau misalkan kitanya apa namanya bukan polontong ya, jahat ya, orang-orang juga nggak bakal suka ke kita ya. Iya gitu. Jadi pemirsa tetap kita kembali ke diri kita. Pemirsa. Jadi kita suatu makhluk mah kalau nggak itu yang mungkin dari orang ya yang takut mah dari manusianya mungkin gitu. Dan pemirsa hal yang seperti santet menyantet itu pemirsa itu hal yang paling dibenci sama Allah. Ya gitu. Paling tidak bolehkan ya pemirsa ya. Yang harusnya kita memang kalau ada kesalahan kita saling memaafkan lah ya. Jangan sampai dendam di belakang gitu ya. Itu yang punya ilmu hitam itu sebetulnya ya. Supaya harus temaknya harus dinyatet orang keinginan gitu biasanya. Kalau yang punya ilmu hitam harus dikirim sama orang lain. Biar dia tumbuh sepanjang umur orangnya. Ilmu hitam gitu. Biasanya kalau orang-orang seperti itu ya bagaimana ya? Biasanya orang-orang itu ya punya ilmu teluh itu kalau nggak seharian ngeluh itu dia gelisah. Tempat sih gaibna teh orang hijau orang gelisah itu harus satu hari harus nemu. Si nunggu jadi satu hari harus nemu biasanya gitu. Kalau nggak nemu satu hari dia badannya nggak enak. Nah begitu ya pemirsa, selintas ya pemirsa ya. Nah, kita harus kembali lagi kepada keyakinan kita masing-masing pemirsa. Kita hanya membahas selintas dan kita pada kesimpulan akhir dari video ini pemirsa, kita harus meningkatkan keimanan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita harus berbaik akhlak ya, dan kita harus ya termasuk saling memaafkan ya. Dan sekali lagi maaf kalau ada kata-kata yang nggak berkenan ya. Berkenan gitu ya. Ya ini hanya versi kita ya. Gitu. Kita tidak kebenaran hanya milik Allah dan kesalahan ya itu dari kita ya. Nah pemirsa, dan video ini pun dibuat kita tidak kita tidak berniat untuk menyudutkan pihak siapapun, tidak ya. Tapi memang dikarenakan memang di Indonesia khususnya ya, itu memang dunia itu sudah seperti apa ya Bang Gaib ya, udah nggak aneh ya, maksudnya di telinga gitu ya, udah di telinga. Nah makanya kita membuat video ini ya, ini sebagai apa namanya tanda-tanda ya, kita hanya membuat tanda-tanda orang yang kena santet atau telah ya. Begitu ya Bang Gaib, ada tambahan Bang Gaib? Ya mungkin itulah ya, cukup ya Bang Gaib. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.